Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita nggak live lagi. Sekarang saya akan lakukan live 45 menit ke depan. Jadi live ini membahas masalah kredit macet, apakah itu bank ataukah koperasi ataukah pinjol ataukah kartu kredit. Pokoknya seputaran masalah kredit, masalah perbankan, masalah leasing dan lain-lain. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf dikarenakan sudah lama saya tidak live. Jadi malam ini mumpung ada waktu saya akan lakukan live. Nah, kebanyakan masalah kredit ya. Masalah kredit ini sangat berpolemik sekali bagi masyarakat. Memang kredit, kalau permasalahan kredit, setiap debitur itu cara penanganannya pasti akan berbeda oleh petugas bank. Mengapa berbeda? Masalahnya prosedur tetap sama prosedur, tapi penanganannya akan berbeda dikarenakan setiap debitur itu memiliki karakter yang berbeda. Ya, jadi tidak semuanya harus dilakukan pemberlakuan yang sama. Jadi apabila misalnya teman-teman semuanya kalau memiliki permasalahan yang ada, jadi tetap fokus pada ini ya, pada permasalahannya itu. Permasalahannya seperti apa? Jadi memang misalnya katakanlah rumahnya dilelang, ya dilelang. Kalau dilelang pasti namanya untuk pembatalan lelang itu ada dua. Yang pertama dibatalkan oleh kreditur yaitu pihak bank, si pemberi kredit. Yang kedua ada gugatan pihak ketiga selain debitur. Nah, inilah yang jadi permasalahan dasar dari untuk pembatalan lelang. Jadi kalau misalnya mau membatalkan lelang itu pasti pihak bank atau pihak KPKNL sebelum melakukan lelang dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke pihak terkait. Terkait itu seperti misalnya katakanlah di BPN. Di BPN ini apakah ada namanya blokir sertifikat. Kalau sudah dilakukan blokir sertifikat pasti ada namanya itu pihak KPKNL tidak bisa melaksanakan lelang. Nah, untuk memblokir sertifikat ini mungkin ada namanya gugatan dari pihak lain, pihak ketiga selain debitur. Kalau si debitur mau melakukan blokir sertifikat, tentu saja pihak BPN itu tidak akan mau melakukan blokir. Biasanya itu apakah itu ada namanya itu anak kandung, masalah warisan ya, ataukah ada saudara yang lainnya, ataukah hal yang terkait dengan objek agunan itu ya. Sambil saya akan cek siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ini dikarenakan sudah lama saya tidak live ya, begini nih. Nah, mesti sepi. Maklumlah, biasanya saya melakukan live itu malam Minggu, malam Senin, dan malam Kamis. Tapi dikarenakan kesibukan ada hal-hal lain, jadi saya belum bisa melakukan live. Pak Arif, terima kasih yang sudah ngasih gift-nya ya, yang sudah ngasih like-nya, terima kasih juga. Nah, itu masalah untuk masalah agunan. Ya, makasih Pak Arif ya, Arif Hidayat, makasih yang sudah ngasih gift. Nah, untuk terkait masalah debt collector, nah ini debt collector juga, batuk, maaf. Masalah kendaraan. Kalau kendaraan itu memang bisa dilakukan penarikan oleh pihak leasing ya. Ini Fitriati, malam Ego malam juga. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung ditanya aja, diketik aja pertanyaannya. Pak Arif silakan mau bertanya. Nah, dia bisa melakukan penarikan, tapi tidak boleh melakukan penarikan paksa. Jadi kalau penarikan itu dia wajib ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, debitur secara sadar mengakui bahwasanya debitur uang prestasi. Yang kedua, bahwasanya si debitur secara sukarela, ini tanda kutip ya, secara sukarela menyerahkan kendaraannya, ya bukan dilakukan penarikan paksa. Tapi kebanyakan memang dilakukan penarikan paksa. Makanya pasti pada saat penarikan itu diminta namanya tanda tangan
berita acara serah terima jaminan. Nah, itu dalam berita acara itu menyatakan Anda menyerahkan kendaraannya secara sukarela. Ya. Nah, tapi kalau misalnya paksa bisa dilakukan paksa, tapi pihak si kreditur, si pemberi kredit itu minta persetujuan ke pihak pengadilan, tapi bukan melalui sidang, hanya minta persetujuan. Ya. Ini Pak Arif silakan, mau tanya langsung aja diketik aja. Fitriati silakan langsung aja ditanya, tidak ada masalah. Nih saya baca dulu ya. Arif Hidayat, Bang, solusi ya, pertanyaannya langsung ke pertanyaannya Pak Arif. Ini belum ada ya pertanyaannya Pak Arif ya, belum ada pertanyaan, langsung ditanyakan aja. Depan full hijau. Bang Ego mau tanya, saya ada pinjaman kur di bank Titi, telat sebulan, dilelang nggak Pak? Mohon dijawab. Baru 1 bulan tidak? 1 bulan itu masih dianggap wajar. Memang kalau misalnya pasti diberikan SP1 oleh pihak bank. Ya, belum dilakukan lelang, tidak bisa langsung dilakukan lelang. Syarat dilakukan lelang wajib diberikan SP1, SP2, SP3. Nah, SP1 diberikan apabila pada saat debitur menunggak, itu biasanya itu dalam 1 bulan. Ini kebiasaan itu 1 bulan. Pada saat dia bulan kedua dia menunggak lagi belum membayar, maka diberikan SP2. Begitu selanjutnya SP3. Nah, setelah SP3 baru mau masuk namanya bagaimana solusi. Itu pun tidak bisa dilakukan lelang. Debiturnya harus dipanggil, dilakukan pembinaan. Maunya seperti apakah direstruktur, ataukah dilakukan refinance, ataukah dilakukan recondition. Nah, bisa aja kan, refinance bisa aja kalau debiturnya masih dianggap usahanya bagus ya. Itu ya. Depan full hijau. VVCS bisa apply paralegal nggak Pak? Mana tuh? Mana tadi? Aduh, bisa apply paralegal nggak Pak untuk fresh graduate? Bisa fresh graduate bisa dilakukan paralegal, tidak ada masalah paralegal. Pak Arif, nah punya Bang, saya bulan depan kena efisiensi di pabrik. Oke, nah saya punya pinjaman di bank Titi 200 juta. Gimana solusinya Bang? Dibayar nggak? Kalau dibayar nggak punya sisa uang. Nah, pertama kali bukan saya tidak menyarankan Anda tidak membayar. Utamakan kebutuhan pribadi dulu. Untuk makan ya, meneruskan hidup. Nanti pada saat ada rezeki nanti Anda segera lakukan pembayaran. Nah, konsekuensi bagaimana? Apabila Anda misalnya Anda pindah kerja biasanya itu kan payroll ya. Payroll di bank yang sama. Maka kalau pindah di perusahaan lain, bank yang sama gajinya itu payroll, maka secara otomatis akan diblok, ya nggak, diblokir, rugi terhadap Anda juga. Tapi kalau kalau di bank lain tidak ada masalah. Jadi untuk saat ini Anda fokus dulu, mungkin untuk makan, nyambung hidup dulu lah. Nanti kalau sudah Anda merasa agak ada duit, segera selesaikan. Gitu ya Pak Arif ya. Tapi bukan tidak bayar. Nanti kalau sudah ada duit, segera dilakukan pembayaran. Gitu Pak Arif ya. 1, Bang, kok nggak ada bertahun-tahun? Bang, kok ada yang bertahun-tahun tidak dilelang? Orangnya lenggang kangkung karena katanya punya backing. Tidak juga. Jadi setiap debitur itu beda permasalahannya. Mungkin pada saat debitur menunggak, mungkin jaminannya kenapa tidak bisa dilelang. Contoh pertama, misalnya asetnya itu tidak marketable. Yang kedua, mungkin ada gugatan pihak lain. Yang ketiga, mungkin kemungkinan ada permasalahan terkait sengketa. Misalnya seperti itu. Yang keempat, misalnya katakanlah aset itu ada namanya helikopter. Jadi tidak ada akses jalan, bisa aja. Atau asetnya itu di dalam gang. Kan banyak faktor yang mempengaruhi bank tidak bisa melakukan lelang. Tapi pada saat dilakukan pemasangan hak tanggungan, pasti bisa dilakukan lelang. Gitu ya. Itu namanya siapa? Ai aja nih.
Eh, Yani Atar, Bang mau tanya, temanku punya rumah sudah 6 bulan belum bayar karena ekonomi belum stabil. Apa akan dilelang? Nah, tergantung kalau mau dilelang, dilihat apakah sudah dipasang hak tanggungan atau tidak. Hak tanggungan itu andaikan dulu pada saat Anda perjanjian kredit, tanda tangan perjanjian kredit itu ada notaris atau tidak. Ya biasanya kalau hak tanggungan pasti ada keterkaitan dengan notaris. Kalau tidak ada, tidak bisa dilakukan lelang. Gitu ya, Yani Aftar. Nelva, Mas mau nanya, kalau 6 bulan udah nggak bayar, sudah ada SP 123, sekarang kelanjutan itu bagaimana? Memang itu bisa dilakukan lelang, tapi biasanya pihak bank itu tidak langsung melakukan langsung pada saat 6 bulan menunggak langsung dilelang, nggak. Debitur pasti akan dilakukan pemanggilan. Petugas bank pasti akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana Anda melakukan pembayaran dulu. Itu adalah solusi terakhir. Kalau sudah tidak bisa ditemukan jalan keluar, baru dilakukan lelang. Gitu ya, Nelva. Umu Fikrom, putri kembar. Bisa dilelang padahal saya sudah menyurat untuk pembayaran pokok hutang sesuai kemampuan yang saya belum terima. Umu, itu pertanyaan awalnya apa nih Umu nih? Ini bisa dilelang padahal saya sudah menyurat untuk membayar pokok hutang sesuai kemampuan saya yang belum saya terima. Maksud gimana nih? Dia Anda mau membayar pokok. Nah, kalau Anda mau melunaskan kreditnya, katakanlah untuk pokok. Kalau untuk pokok harusnya Anda mengajukan secara tertulis. Nanti pihak bank akan membalas secara tertulis. Nah, itulah menjadi jaminan Anda untuk melakukan pembayaran, ya. Gitu ya, minta dibebaskan di waive, apakah itu bunga, apakah itu denda, ya. Itu ya Bu Umu ya. Siapa lagi? Arif Hidayat, kalau nggak dibayar akibatnya apa Bang? Ditagih, ya udah ditagih aja udah. Pertama ditagih, kedua pasti pihak bank akan berusaha Anda akan sulit melakukan pinjaman mengajukan kredit di bank atau lembaga keuangan yang ada di Indonesia, ya. Gitu ya si Pak Arif. Yanti, Bang saya bayar semampu saya tapi tetap aja mau ditempel stiker, ditolak pada saat pihak bank mau datang, mau tempel stiker, tidak boleh. Enak aja tempel stiker, ada larangnya, jangan masuk ke rumah saya, gitu aja. Walaupun Anda itu sertifikatnya diagunkan ke pihak bank, bukan berarti pihak bank bisa semena-mena terhadap rumah Anda, ya. Gitu ya si Yanti. Saya lihat lagi Arif Hidayat, ditagih ke rumah kan, rumah mau dijual, apa ditagih ke rumah orang tua. Pada saat Anda nge-apply itu ada alamat surat menyurat. Nah, itulah yang akan ditagih, apakah di kantor ataukah di rumah, ya. Kalaupun dia tahu alamatnya tempat lain, berarti ada informasi yang pihak keluarga dapatkan, pihak debt collector dapatkan. Katakanlah pindah di sini, dia datanglah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian gugat pihak bank ke PN, putusan PN tidak terima gugatan. Biasanya gimana selanjutnya Bang? Gugat pihak bank ke PN, putusan PN tidak diterima gugatan. Biasanya gimana selanjutnya? Mungkin kalau pihak yang gugat itu Anda kan, kemudian biasanya kalau gugat itu mungkin ditolak itu kenapa? Pertama, contoh ya, kurang pihak. Misalnya katakanlah rumah dilelang, Anda tidak misalnya katakanlah si notarisnya Anda tidak gugat juga, KPKNL Anda tidak gugat, yang Anda gugat adalah bank sama pihak pemenang lelang. Itu akan kurang pihak karena itu keterkaitan, ditolak. Langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya gugat baru lagi, ya. Arif, makasih ya sudah ngasih gift. Siapa lagi nih? Apanza, Assalamualaikum Bang, saya udah SP3, kalau nggak bayar bulan ini katanya mau mengajukan ke pengadilan. Bohong itu, mau di pengadilan. Enggak lah, kalau di pengadilan namanya gugatan sederhana. Masuk gugatan, tidak ada masalah. Anda nggak usah khawatir, gugatan sederhana itu Anda sangat bagus buat debitur. Karena Anda mendapatkan keadilan.
Contoh, Anda misalnya katakanlah saya mau bayar yang mulia, saya mau ada duitnya 10.000 setiap bulannya. Ya udah, gitu ya. Anda ungkapkan. Tapi gugatan sederhana ini kan waktunya mepet, hanya 30 hari. Jadi Anda jangan sampai tidak hadir. Ya, gitu ya. Bisa dibilang padahal saya sudah menjurat untuk pembayaran pokok utang sesuai kemampuan. Nah, ini sudah saya jawab udah saya jawab ini ya. Nanti kalau misalnya ini bisa dicek, ini biasanya siaran ulang saya akan upload lagi. Yang saya live ini itu sudah diupload. Nanti saya upload kembali ya. Jadi nggak usah khawatir. Udah saya jawab itu. Siapa lagi nih? Alvin sudah, sudah, depan full ijazah. Saya disarankan untuk take over Pak. Sebenarnya kalau kur tetap telat bayar aman nggak Pak? Sama aja, tidak masalah. Jadi kalau disarankan take over, benar. Kalau sebagai petugas bank, bagusnya take over, berarti masalah tidak ada. Yang ada masalah ke pihak bank lain, ya nggak? Saran saya jangan di take over. Ya, take over berarti Anda harus menanggung beban biaya. Pertama, biaya provisi. Kedua, administrasi. Yang ketiga, namanya kalau ada notaris, biaya notaris. Ya nggak? Yang keempat, ada namanya asuransi jiwa. Anda harus bayar gitu. Ya nggak? Jangan. Mama Hati Store, Bang, gimana solusinya kalau DC Bang teror ke kantor? Tidak usah khawatir. Anda minta bantuan ke teman, menggunakan email ya, menggunakan email. Usahakan email kantor. Jadi Anda email ke pihak bank yang bersangkutan dan di-CC-kan ke OJK ya, di OJK ataupun sekalian ke Bank Indonesia sekalian, tidak ada masalah. Anda tulis bahwasanya kantor kami sangat keberatan untuk dilakukan penagihan. Masalah pinjam meminjam itu adalah urusan pribadi, bukan urusan kantor. Jadi untuk itu kami atas nama perusahaan ini menolak atau sangat berkeberatan untuk dilakukan penagihan. Nah, itu sakti itu. Ya, di email aja. Ya, begitu ya. Siapa tadi yang tanya tadi? Mama Hati Store. Siapa lagi? Bang, bila Bang minta surat kesanggupan membayar bulan depan, bagaimana? Jangan tanda tangan. Ya, saran saya jangan tanda tangan. Kalau dia minta tanda tangan, harusnya di awal kredit itu sudah mencukupi semuanya. Jadi, kalaupun yang terjadi ke depannya, itu yang dirugikan adalah si debitur. Kenapa? Ya kan sudah dilakukan tanda tangan perjanjian kredit. Untuk dilakukan tanda tangan ke depannya, berarti yang rugi itu siapa? Anda juga. Jadi Anda secara otomatis melemahkan diri sendiri. Ya, kalau dipaksain kan Anda punya tangan, tidak mau, ya nggak? Saya sangat menyarankan jangan tanda tangan. Siapa lagi? Mama Hati Store, udah pernah Bang, tapi disinya masih tetap teror kantor. Nama bank siapa, nama ininya siapa, ya nggak? Nama disinya siapa, nama perusahaan disinya ini siapa? Ya, disebutkan semua, diceritakan kronologinya. Kronologinya diceritakan, kronologisnya ya. Arif Dayat, aman nggak Bang? Saya nggak bayar 200 juta itu. Nah, itu tanpa jaminan kan. Masalahnya bukan aman nggak aman. Nah, saya jawab dari dua sisi ya. Dua sisi. Kalau secara kita bicara agama dulu lah. Agama namanya hutang itu akan dibawa mati. Ya, itu yang pertama, masalah agama. Apapun ceritanya, agama apapun mengajarkan hutang wajib diselesaikan. Yang kedua, dari sisi hukum. Dari sisi hukum, namanya kredit tanpa agunan ataukah itu namanya apalagi tidak dilakukan yang tanda tangan Anda sendiri kan, posisi bank sangat lemah. Saya hanya bisa menginformasikan seperti itu. Hal-hal lain ini akan riskan kalau kondisi live ya. Saya hanya bisa menyatakan itu. Sekarang fokus cari kerjaan dan nanti kalau ada duit segera selesaikan. Jangan tidak bayar. Begitu ya. Mama Azi, Kak, pinjol kalau telat bayar sedikit, gimana Kak? Jatuh tempo tanggal 21 mau bayar awal bulan depan, belum gajian. Ya pasti ditelepon aja. Udah gitu doang. Ya, kalau Anda pusing jangan diangkat. Apa yang pusing-pusing? Ya.
Mama Hati Store pihak ketiga, iyalah yang lagi itu pihak ketiga. Kecil sekali kemungkinan pihak bank akan menggerakkan namanya langsung tim collectionnya. Biasanya kalau untuk yang tanpa agunan biasa dia menyerahkan ke pihak ketiga, outsourcing ya. Siapa lagi? Ini lagi. Bank kredit saya tidak punya HT dari notaris, apakah tetap bisa dilelang? Tidak bisa dilelang. Udah, langsung saya jawab itu. Bu Fikrom, aman ya. Tapi kalau jangan mentang-mentang tidak bisa dilelang, nggak bayarlah. Hutang adalah hutang, wajib diselesaikan. Ya. Arif Hidayat, bisa konsultasi pribadi bang? Ini agak berat itu. Saya pada saat live aja. Kalau pribadi itu jadi beda ya. Itu udah profesional ya. Nomor WA saya ada di ini, ada di profile ada. Nah, bagusnya di sini aja ya. Karena kan kalau misal pribadi nanti takutnya kalau ini kan pasti ada untuk waktu, tenaga ya, tetap juga pasti ada namanya kompensasi ya enggak. Bagusnya di sini aja lah. Kalau di sini kan gratis ya enggak. Main Mama Hati Store ini telepon kalau datang ke kantor Kak. Mama Hati Store, itu dia jawab inilah, nggak apa-apa, ada yang jawab. Nelva, Mas, jaminannya cuma surat keterangan dari wali nagari tanpa ada dikasih hak tanggungan, tidak bisa dilelang lah, udah jelas, case close ya Nelva ya. Arif Hidayat, boleh saya bertamu nanti kediaman apa? Saya bukannya saya ini mungkin keterbatasan waktu. Nanti ada, kalau ini telepon aja. Nanti misalnya ini nanti bisa dilakukan, nanti bisa dibicarakan seperti apapun juga. Tapi kalau ini profesional ya, pasti ada ya. Saya jujur aja, kalau konsultasi langsung di sini tidak ada masalah. Tapi pada saat sudah ketemu itu pasti ya, kan yang gratis kan kurang bagus, ada biayanya ya. Tapi kalau saya biayanya ya itu silakan ke sebatas kemampuan yang teman-teman miliki. Itu tidak ada batasan. Bagusnya di sini aja, di sign live. Siapa lagi? Dian, kartu kredit macet dan sudah dihapus dibukukan. Apakah masih berjalan bunganya? Denda, mohon aturannya. Kalau namanya hapus buku, udah itu tidak bisa dilakukan, bunganya udah stop, hapus buku. Karena kalau hapus buku, kita bicara sistem, saya bicara sistem dulu ya. Bicara sistem. Kalau sistem itu pada namanya hapus buku, itu pembukuannya dari balance sheet on pindah ke balance sheet off. Yang ya kalau namanya masih kebuka, itu masih masuk NPL. Nah, kalau NPL itu langsung kebuka. Jadi itu NPL, jadi itu akan merugikan pihak bank. Nah, kalau misalnya dia masuk ke hapus buku, nah namanya write off, WO. Kalau WO, pihak bank akan mengambil membayar kredit Anda tersebut. Tapi itu adalah inventory dari pihak bank. Ya, itu sistem pembukuannya aja. Tapi tetap ditagih. Kalau bunganya enggak. Ya. Siapa lagi nih? Saya lihat lagi. Saya minum dulu ya, istirahat dulu lah ya, minum dikit lah ya, haus. Neta, Om, saya punya pinjaman di BBK apa? Padalan belum telat, cuma telat tanggal, udah diancam mau nyita. Bohong, itu kan hanya nakut-nakutin doang. Nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Siapa tadi, Neta, nggak usah khawatir. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan ya, gitu aja. Dika, Bang, apakah kita bisa blokir agunan kita sebelum kredit macet lewat lawyer pihak ketiga? Jadi saya jelaskan dari awal tadi begini. Untuk pembatalan lelang itu ada dua. Yang pertama, dibatalkan oleh kreditur, yaitu adalah pihak bank pemberi kredit. Yang kedua, ada gugatan pihak ketiga selain debitur. Ya, jadi kalau debitur sendiri yang mengajukan blokir, tentu saja akan ditolak oleh pihak BPN, walaupun menggunakan lawyer, ya, menggunakan kuasa hukum. Jadi bagaimana kalau untuk blokir, katakanlah anaknya melakukan blokir, bisa, saudaranya bisa blokir. Kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya katakanlah misalnya itu warisan. Saya punya hak atas objek
jaminan tersebut. Bisa. Tapi kalau pihak debitur sendiri itu akan ditolak. Gitu ya, Dika. Siapa lagi nih? Pejuang halal, pinjam di bawah 100 SHM yang diagunkan atas nama orang tua. Orang tua saya sudah meninggal, apa bisa dilelang? Blokir langsung sertifikatnya, ya. Blokir, datang ke BPN. Jangan lupa bawa fotokopi sertifikat, bawa KK, bawa surat kematian, kakak Anda dan kakak orang tua juga ya, yang menyatakan Anda itu adalah hubungannya anak dan orang tua, ya, gitu. Blokir aja, itu jatuh-jatuhnya waris. Gitu pejuang halal. Siapa lagi nih? Saya takut pembeli CSI galak gimana? Ya tetap pemberlakuan tetap sama. Mau bank ataukah pembeli CSI, itu pemberlakuan untuk penagihan ataupun pemberlakuan untuk dilakukan lelang, itu semuanya sama. Ya, gak usah khawatir. Risman Ismail, Pak, saya nggak bisa bayar ke bank titik-titik yang dijaminkan BPKB mobil. Kok yang segel rumah gimana Pak? Tidak boleh. Ya teman-teman semuanya, saran saya jangan diinikan ya. Kalau bertanya jangan sebutkan nama banknya. Kalau mau sebutkan, tapi saya tidak akan menyebutkan nama bank ya. Tidak boleh, etika, kode etik lah. Tidak boleh dilakukan penyegelan rumah. Kan yang diagunkan adalah kendaraan sesuai dengan pasal 1320 KUHP. Nah itu ya, jadi perjanjian itu yang diperjanjikan itu adalah mobil. Jadi tidak usah khawatir, kalau dia berani nyegel, ada video kan, ada laporkan pidananya itu. Ya lapor ke polisi, ya jangan lapor ke Pak Lurah, ya kan. Gak usah khawatir, Anda tolak ya. Jangan lupa rumahnya itu disediakan pasang CCTV depannya. Jadi bisa ada bukti untuk dilakukan, Anda melaporkan ke pihak kepolisian. Ya, gitu, nggak usah khawatir. Siapa ini tadi yang tadi siapa nih? Risman. Nah, Risman. Gitu Pak ya, nggak usah khawatir. Nurlela Cahaya, Bang, aku punya ke bank titik belum bayar udah 6 bulan. Gimana kelanjutannya? Nah, pasti pihak bank akan berusaha menagih. Arahnya itu arah ke lelang, tapi belum tentu dilakukan lelang. Dia dulu apakah dia dilakukan pemasangan hak tanggungan, ataukah rumahnya marketable, ataukah ada gugatan, kan bisa aja. Belum tahu. Setiap debitur itu cara penanganannya pasti akan berbeda. Begitu Nurlela. Dian, kartu kredit yang sudah hapus buku, apakah bisa negosiasi diskon pokok untuk pelunasan sekaligus? Bisa negosiasi aja ya. Nanti jangan lupa, saran saya, Anda jangan lakukan pembayaran pada saat deal negosiasinya sebelum Anda mendapatkan bukti tertulis. Contoh apa? Persetujuan. Ya, bagusnya melalui email. Ya, melalui email. Jangan melalui WA. Melalui email. Anda kasih email. Nanti yang email itu email secara resmi dari pihak bank. Ya, gitu Dian ya. Depan full hijau. Dulu saya pas akad ada notaris Pak, terus katanya lelang lewat banknya bisa, nggak harus lewat pengadilan. Ya, kalau namanya kalau sudah pemasangan hak tanggungan itu dilakukan lelang ke KPKNL. Kalau melalui pengadilan biasanya melalui gugatan sederhana. Ya, gugatan sederhana itu syaratnya sampai maksimum kreditnya itu 500 juta. Kalau 500 juta ke atas itu masuk ke gugatan. Nah, ya. Bisa dilakukan pengadilan? Bisa. Tapi biasanya melalui KPKNL. Dika, apakah mudah untuk proses pelelangan? Tidak mudah. Bank itu kan adalah mengumpulkan dana masyarakat dan mengucurkan melalui kredit. Itulah bisnis bank ya. Kegunaannya untuk masyarakat, kemajuan perekonomian di Indonesia. Nah, bank adalah pemberi kredit, bukan namanya agen properti. Jadi pihak bank tentu saja namanya dilakukan lelang itu jalan terakhir. Jadi tidak gampang akan dilakukan lelang. Menunggak 1 bulan, 2 bulan langsung dilelang, enggak juga. Itu bukan bank namanya agen properti. Gitu ya, Dika. Nurlela Cahaya, tapi aku lihat bayar lagi setelah bayar yang kecil dulu, nanti bisa lanjut lagi bayar, bisa nggak ya?
Nah, kalau dua fasilitas, mungkin fasilitasnya berbeda. Ya tinggal menentukan yang mana. Ya didahulukan itu yang mana. Didahulukan. Ya, mau yang kecil, yang besar, mana agunan yang Anda paling yang Anda jaga. Itu ya. Apalagi nih. Jawa, kok kemarin aku nego sama bank titik-titik, terus disuruh bayar pokoknya saja. Sudah saya cicil 15 juta. Tinggal 160, apa bisa dilelang? Dilelang yang saya bilang tadi, apakah dipasang hak tanggungan atau tidak. Kalau dipasang hak tanggungan bisa dilakukan lelang. Tidak dipasang hak tanggungan tidak bisa dilakukan lelang, hanya bisa melalui gugatan sederhana. Ya. Tuti, biasanya kalau dilelang udah macet berapa bulan Pak? Soalnya punya orang tuaku udah dipasang stiker. Stiker cabut aja stikernya. Dilelang biasanya udah 6 bulan ke atas. Ya, 6 bulan ke atas atau 7 bulan, 8 bulan atau setahun, 2 tahun kan bisa aja. Tergantung bagaimana kita menyikapinya itu. Si debiturnya ini bagaimana nih pas mau dilelang. Nah, udah. Nanti kalau misalnya katakanlah ada yang mau beli di rumahnya, datang ke rumahnya pembeli lelang. Mau lihat rumahnya. Bilang aja rumah ini tidak jual. Ya enggak? Kalau berani Anda beli melalui lelang, saya akan gugat. Takut belinya. Ya, gitu ya. Tuti. Di bank pegawai saya pegawai bank saya minta surat kuasa penempelan jaminan, tidak bisa, tapi tetap dicoret-coret di agunan. Apa itu ilegal? Iya, ilegal. Itu pengerusakan, itu sudah pidana. Dia masuk halaman rumah Anda tanpa Anda setujui, udah pidana itu. Ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Ya enggak? Laporkan ke polisi. Gitu. Makanya saran saya, di depan rumahnya pasang CCTV. Siapa lagi? Pejuang halal, pinjaman yang dihapus bukukan, apakah bisa dilakukan pelunasan dengan diskon pengurangan pokok? Bisa aja, itu tergantung dari negosiasi. Ya. Dika, terima kasih sama-sama. Nurlena Cahaya, kalau udah setahun nggak bayar ke bank, terus lanjut nyicil lagi, bisa nggak Bang? Kalau sudah setahun, biasanya kecil kemungkinan untuk dilakukan penyicilan. Tapi tergantung, kalau dia mau di WO kan, namanya hapus buku, itu tidak bisa dilakukan cicil lagi, tidak bisa. Itu Anda harus melunaskan atau pelunasan sebagian. Tapi kalau Anda mau nyicil lagi, Anda otomatis Anda bayar ya, Anda bayar. Pasti yang kepotong secara sistem pertama kali dipotong adalah denda. Kalau masih ada duitnya baru dipotong bunga. Kalau masih ada duitnya baru dipotong pokok. Masalahnya bunga dan dendanya itu berapa? Kan udah besar. Ya enggak? Saran saya kalau mau bayar, mau lanjutkan lagi, Anda hubungi pegawai banknya. Minta dilakukan direstruktur ataukah bunganya dihapuskan ataukah pengurangan. Ya. Gitu ya. Siapa lagi? Tuti, sebenarnya yang pinjam adikku Pak. Orang tua nggak tahu kalau rumah dijadikan agunan. Gugat aja, minta dicabut dikembalikan. Jaminannya punya siapa? Punya orang tua. Orang tua tidak tanda tangan, minta Anda dibilang sama pihak bank. Itu tanpa tanda tangan saya. Itu akan pasti kalau di pengadilan itu akan dibatalkan kreditnya. Ya, gitu ya. Jaminan akan dikembalikan. Tapi itu putusan pengadilan. Lulu, Om sudah 4 bulan nggak bisa bayar Bang, jaminan AJB tidak bisa dilelang. Nanti ada duit segera diselesaikan ya. Jangan sampai Anda mentang-mentang tidak bisa dilelang, Anda tidak mau bayar. Ya, gitu dulu ya. Dan Mas, Bang mau nanya, kalau nunggak 3 bulan, terus udah saya bayar lagi, itu pihak bank chat bilang mau dilelang. Itu mah hanya nakut-nakutin aja. Udahlah, diam-diamin aja. Densa, Bang mau nanya, kalau nunggak 3 bulan terus saya udah bayar lagi, itu pihak bank chat bilangnya mau dilelang. Itu yang tadi ya, bohong itu. Dia pasti mintanya itu Anda melakukan pelunasan tunggakan yang ada. Tunggakan yang ada Anda minta dilunaskan. Kalau mau dilunaskan, bagusnya menurut saya di recommendation, minta direstruktur, tapi cicilannya tetap dengan cicilan yang awal. Jadi hanya waktunya yang digeser. Katakanlah 24 bulan. 2 bulan menunggak. Jadi 2 bulan menunggak itu Anda bayar bunganya aja. Bunga atau Anda minta keringanan. Digeser lagi sehingga menjadi 26 bulan.
ya, digeser aja. Eh, bang, kalau bang tidak mau dibayar, pokoknya saja gimana caranya, udah telat 5 bulan. Ajukan secara tertulis, ya tertulis. Bank memiliki hak prerogatif menyetujui atau tidak menyetujui permohonan itu. Tapi kalau Anda melakukan secara tertulis, Anda jelaskan alasan-alasannya itu apa, ya. Dia negosiasi diskon pokok untuk lunasan sekaligus mohon langkah-langkahnya penyelesaiannya. Kalau namanya diskon, pihak bank itu tidak ada aturan dalam bank untuk memberikan diskon. Diskon itu adalah sifatnya kebijakan. Kebijakan akan dikeluarkan apabila tergantung dengan kondisional. Apakah debiturnya ini ada permasalahan hukum terhadap objek yang terkait dengan jaminan ataukah hal lainnya, ya enggak, sehingga patut diberikan namanya diskon. Tidak semuanya diberikan diskon oleh pihak bank, ya, itu tergantung dengan kondisi yang ada. Bank menjual namanya risiko, probability defaultnya itu berapa persen. Bank akan melihat besar kecilnya dari tingkat risiko yang ada. Siapa lagi nih? Jumutar Simatupa. Kalau dapat surat disuruh pelunasan pokok sama bunga, sebaiknya harus gimana bang? Sementara saya nggak bisa. Ya, Anda balas secara tertulis. Maunya seperti apa? Kalau Anda masih memiliki kemampuan, Anda balas itu, Anda sekaligus mengajukan namanya dilakukan restruktur. Dan restruktur itu Anda sebutkan juga kemampuan yang Anda miliki saat ini. Dan sumber pendapatan Anda untuk membayar restruktur itu Anda jelaskan juga, ya, gitu. Siapa lagi? Lumayan juga ya tenggorokannya. Nata aja. Semenjak ada Bok agak tenang, terima kasih. Bok apa tuh Bok? Bok kayak film zaman dulu aja, Bok Jawa. Kata bank titik-titik, bunga sudah dihapuskan Kak. Semakin nyicil semakin cepat lunas. Itu berarti pakai sistem apa Kak? Kan tergantung, kalau pihak bank sudah menyetujui misalnya bayar pokok, ya bisa aja. Bagusnya Anda melihat secara tertulis persetujuannya, ataukah Anda bisa ngecek, Anda datang ke customer service, Anda minta dicetak rekening korannya untuk pinjaman bukan tabungannya, pinjamannya, ya. Siapa lagi nih? Soramochi mana? Saya 10 tahun ngambil kredit KPR, 5 udah bayar, seterusnya saya stop bayar. Kenapa harus di stop? Anda nggak punya duit? Apakah pendapatan menurun? Kalau pendapatannya menurun, saran saya Anda minta dilakukan namanya restruktur, ya. Dan pada saat Anda mengajukan minta restruktur, minta bunga berjalan atau denda itu di waive atau dihapuskan atau minimal dikurangkan, ya. Soramochi, pokok tidak berkurang Pak. Nah, itu bayar bunga aja. Kan saya bilang, kalau Anda bayar, pertama kali adalah yang dipotong itu adalah denda. Kalau masih ada duitnya, dipotong namanya bunga. Kalau masih ada duitnya, baru dipotong pokok. Jadi kelihatannya bunga dan denda itu udah besar, sehingga pokoknya tidak terpotong. Ya. Fahmi, kalau CC macet itu bang, bunga bisa di write off Pak setelah 6 bulan? Bukan write off. Kalau WO itu sistem bank, ya. Kalau debitur bukan WO namanya. Kalau enggak Anda aja punya bank, enggak gitu. Gini Pak Fahmi. Masalah untuk mungkin yang Anda maksudkan itu adalah Anda minta dihapuskan bunga. Masalah bunga Anda bayar pokoknya aja kan. Jadi menurut saya bagusnya 6 bulan, atau bagusnya untuk negosiasi itu 6 bulan itu oke lah, untuk bayar bunga masih bisa. Tapi kalau untuk yang lain-lain bagusnya di atas 1 tahun, ya, gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya lagi live ini agak sulit kalau jangan terlalu vulgar lah, agak ini, yang intinya tujuannya udah sama lah, ya, gitu aja ya. Soramochi, kata banknya dibayar pokok. Iya, bayar pokoknya aja, pokoknya aja, ya. Minta buktinya,
ya. Dinar siapa ini? Kalau macet disuruh bayar pokoknya saja. Bagaimana dengan bunganya nanti? Bunganya minta dihapuskan. Makanya pada saat sebelum Anda bayar, minta persetujuannya mana? Ya enggak? Biasanya kalau misalnya minta dibayar pokoknya aja, bunga itu udah di waive atau dihapuskan. Siapa lagi nih? Pejuang halal, status sudah kredit macet, apakah bisa dilakukan negosiasi pelunasan dengan keringanan? Bisa. Dikatakan macet itu 6 bulan ke atas ya, ko 5 ya. Bisa dengan keringanan. Tapi kalau 6 bulan biasanya bunganya aja bunga itu tergantung negosiasi. Ya. Siapa ini nih? Arut official. Pak, misalnya udah restruktur tapi masih kesulitan membayar, baiknya gimana lagi? Restruktur lagi apa gimana? Ajukan restruktur kembali. Jadi sampai detik ini, sampai hari ini belum ada namanya aturan mengenai berapa kali restruktur itu bisa dilakukan. Jadi bisa semuanya restruktur itu gunanya adalah penyelamatan kredit bagi debitur yang kondisinya lagi terkendala, lagi bermasalah ya. Jadi pendapatannya menurun, ya. Begitu ya, ajukan aja secara tertulis. Don't worry. Nasrullah, Pak bisa bantu saya Pelsus di bank titik-titik? Bisa aja, tidak ada masalah. Bisa. Bunda, nggak mau tanya Mas, aku macet udah 7 bulan. Gimana Mas? Nggak bisa dihapus ya Mas? Maksudnya? Hapusnya apanya yang dihapus? Kreditnya dihapus. Kalau kreditnya dihapus harus dilunaskan. Jadi maksudnya mungkin bunga dan dendanya itu bisa diajukan secara tertulis. Ya, gitu Bunda ya. Kayak judul lagu aja, Bunda Tiara. Eno, kalau masih telat 3 bulan apa sudah bisa nego dengan pihak bank? Bisa aja, berapa bulan, berapa hari pun bisa dinego. Tapi disetujui atau tidak, itu udah jelas. Kalau 3 bulan, kecil sekali kemungkinannya akan disetujui. Ya, gitu Eno. Suara Mochi, Pak, faktanya enggak Pak, rumah saya di telepon tiap bulan bank minta tanda tangan alasan kunjungan. Ya kalau kunjungan beda lah. Kalau kunjungan Anda mau tanda tangan silakan, kalau enggak ya udah. Fakta yang berbeda gimana? Caranya sama, aturannya sama. Berbeda itu karena setiap debitur berbeda cara penanganannya. Ya, jangan bicara fakta atau enggak. Jadi Anda yang melakukan yang terkendala itu. Jadi misalnya diminta tanda tangan, terserah Anda mau tanda tangan atau tidak. Kalau nggak mau nggak ada masalah juga, gitu ya si Sarah Mochi. Eno, bisa dikatakan kredit macet bila sudah telat berapa bulan Mas? 6 bulan ke atas. Call 1 itu lancar. Yang kedua 1 sampai 90 hari. Itu namanya call 2. Istilahnya DPK dalam perhatian khusus, begitu ya. Call 3, call 4, call 5, gitu. Sebulan gitu ya. Sorry Mochi, dia maksa harus Pak, jangan mau dipaksa mau nggak, kan tangan Anda dipaksa dipegang, ada laporan polisi ya nggak, dipegang dipaksain, ada laporan polisi, maksa-maksa, divideoin ya, jangan takut lah, ya nggak usah khawatir, kalau nggak baca doa dulu lah, gitu, baca doa panjang-panjang ya, dan suruhlah Pak nomor WA-nya berapa, itu ada di profile. Jawa, kalau bank sudah setuju bayar pokoknya saja, berarti nggak akan dilelang ya Pak? Belum tentu. Kalau lelang itu kan hal yang berbeda. Kalau sudah lunas, baru tidak bisa dilakukan lelang, ya nggak? Kalau selagi menyangkut bisa aja dilakukan lelang, ya. Tapi biasanya kalau sudah seperti itu, ada opsi bank itu akan menanti. Pasti ada rentan waktu, katakanlah 1 bulan, ya nggak? Nah, karena persetujuan itu berlakunya hanya 1 bulan. Memo persetujuan untuk katakanlah pelunasan. Kalau kredit MPK, memo persetujuan kredit. Kayak gitu. Kalau pelunasan, memo persetujuan pelunasan. Gitu ya. Ini udah hampir 1 jam. Ini saya harusnya 45 menit, harus istirahat ya. Nanti insya Allah kalau nggak ada halangan besok malam kalau nggak ada halangan. Tapi seminggu sekali lah ya. Saya jam 8, biasa setengah 9, tapi jam 8 aja lah ya. Supaya lebih cepat. Suara saya habis juga nanti. Udah saya minum, udah ini masih juga kan, nanti haus juga kan ya. Saya lihat nih, Sarah Mochi katanya lelang sedang berjalan, kok minta lunas. Nah,
iyalah tetap aja 1 hari sebelum dia dilelang masih bisa dilakukan pelunasan. Ya. Depan Fuliza, Pak, kalau kapan gitu katanya telepon bapak bisa ada kompensasi tidak, minta pencerahannya Pak. Apa maksudnya gimana? Telepon Mbak. Kalau di sini mau tanya silakan tanya, itu di apa di saat live ini mau tanya apapun saya akan jawab. Tapi kalau sudah sifatnya sudah pribadi one on one itu udah berbeda. Itu kan profesional sifatnya ya. Gitu ya. Apalagi Arbot official restruktur baru bayar 1 kali Pak. Udah restruktur kedua, restrukturnya yang apa Pak? Kalau dulu diperkecil, tetap juga diperkecil kan sesuai dengan kemampuan. Ingat ya Pak ya, Bapak harus tahu bahwasanya persetujuan kredit itu namanya restruktur persetujuan kredit juga. Persetujuan kredit itu dianalisa adalah kemampuan yang dimiliki debitur pada saat ini, bukan saat yang akan datang. Pada saat ini persetujuannya, ya. Kalau masa yang akan datang itu namanya probability, kemungkinan atau forecast, ya, gitu ya. Udah 1 pertanyaan lagi saya jawab ya. Saya istirahat lagi, pegel. Lulus kalau bahasa Jepangnya gitunya. Nurati, siapa yang namanya Nurati Koh Yakob. Bapak jaminan sudah dijual bang, tapi saya tetap ngansur tiap bulan. Kok bisa kalau udah dijual, kok bisa tetap ngansur? Coba Anda minta ke customer service, minta dicetak rekening koran pinjamannya ya, bukan tabungan, rekening pinjaman, dicetak rekening pinjamannya, ya. Siapa lagi nih? Arbot official maksimal berapa tahun Pak kalau restruktur pinjaman kur? Tergantung, biasanya bank itu minta atas 10 tahun maksimal. Biasanya itu 5 tahun atau 5 tahun, biasanya 5 tahun lah. Kalau enggak bisa juga atau 10 tahun, jarang ya 10 tahun ya. Biasanya 5 tahun. Kalau misalnya dilakukan pendek biasanya tetap juga tenornya masih belum cukupi, dilakukan namanya itu balloon payment. Nah, Bapak nggak usah tahu balloon payment. Intinya dia restruktur aja udah, nggak usah mikir yang lain ya Pak ya. Nanti Bapak pusing nanti. Aduh, satu lagi deh. Aduh, saya istirahat ya. Mohon maaf kalau ada yang belum bisa saya jawab ya, lain-lain. Ini Eno. Berarti bila sudah macet 6 bulan, baru kemungkinan nego dengan pihak bank bakal lebih besar setuju. Nah, kemungkinan kira-kiranya seperti itu, ya. Mungkin itu aja. Saya sudah capek. Nah, istirahat dulu. Ini malam minggu, malam minggat. Yang lain pada kabur jalan-jalan. Nah, saya di rumah aja menemani teman-teman semuanya yang lagi terkendala dengan pihak bank. Jadi nggak usah khawatir, semuanya intinya Anda jalani aja, nggak usah khawatir, fokus dengan mencari duit dulu lah, usahanya diperbaiki, ataukah yang masih baru di PHK, cari kerjaan yang baru lagi. Mungkin itu aja, saya doakan kalau Anda semuanya sehat selalu. Jangan lupa di-share ke teman-teman, jangan lupa di follow, dan terima kasih yang sudah ngasih like, yang sudah ngasih gift dan partisipasi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.